Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alluma li fadida wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa malu itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Malu yang tercela itu adalah malu yang menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Sedangkan malu yang terpuji itu adalah malu yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejelekan atau keburukan. Kita akan lanjutkan nasihat Rasulullah yang berikutnya. Idza nazal qada amyal basar. Ketika qada, ketetapan Allah itu turun, maka mata ini buta. Paham maksudnya? Dijelaskan oleh pensyarah kitab ini, wuti anhu nurul aqli hatta la yara binurihi al manafi'a fayatlubuha. Artinya kalau sudah ketetapan Allah itu berlaku, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan kepada seseorang, maka cahaya akal ini sudah ditutupi oleh Allah. Terutama lebih-lebih takdir yang menyakitkan, takdir yang tidak enak. Ini kadang-kadang akal ini sudah tidak berfungsi. Mata ini sudah tidak bisa melihat dengan semestinya. Padahal di balik takdir Allah, di balik ketetapan Allah, ada manfaat yang bisa kita raih, walal madar fayajtanibuha, ada juga bahaya yang kita akan terhindar dari itu. Artinya kalau sudah orang itu dikasih ketetapan sama Allah, terutama yang tidak enak, itu sudah mata ini sudah buta, sudah kan ya, sudah dia tidak bisa berpikir, oh ini tidak enak, tidak diarahkan semua kepada Allah. Padahal di balik takdir yang kita alami itu ada manfaat yang bisa kita ambil, ada bahaya yang nanti akan menjauh kepada kita, asal hati kita itu tertuju kepada Allah dan kita yakin bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang baik. Kemarin itu dijelaskan di pembahasan sebelumnya, fasa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kita itu membenci sesuatu, saya ja'alallahu fihi khairan katsiran, padahal di balik apa yang kita benci itu ada banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan. Makanya orang itu harus bisa memahami takdir itu dengan bisa melihat bahwa di balik takdir itu ada keindahan dari Allah. Tapi memang ini sudah sunatullah, sudah. Idza nazal qada amyal basar. Kalau orang itu sudah menerima ketetapan dari Allah, maka matanya ini buta. Bukan mata buta yang sebenarnya, artinya dia tidak bisa melihat di balik takdir itu. Paham nggak? Paham? Dia tidak bisa, dia cuma melihat takdirnya itu tidak enak, tapi dia tidak bisa melihat bahwa di balik takdir tidak enak itu ada manfaat yang bisa dia terima dan juga ada bahaya yang bisa dia jauhi. Satu contoh, misal dikasih takdir, misalnya dia itu rezekinya sedikit, orangnya hidupnya pas-pasan misalnya. Itu kalau dia tidak memandang kepada Allah, amyal basar, dia matanya ya buta, tidak bisa melihat hakikat takdir dan ketetapan Allah itu sendiri. Itu merasa,
Allah itu tidak adil, Allah itu mendolimi saya dan seterusnya. Padahal di balik itu maka dia itu nanti akan banyak mendekat kepada Allah karena dia serba kekurangan, banyak meminta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, dia akan terhindar dari kesombongan. Masa iya ada orang kere, ada orang nggak punya kok sombong kan? Dari ceritanya, apa yang dia akan sombongkan? Jadi di balik takdir itu ada banyak kemanfaatan yang bisa kita terima dan ada banyak bahaya yang akan bisa menjauh kepada kita. Dan itu harus kita yakin itu, bahwa takdirnya Allah itu sudah yang dipilihkan, sudah dipilihkan sama Allah. Kalau kita menerima dari awal ketetapan dari Allah, maka nanti kita akan bisa merasakan betapa Allah itu punya rencana yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Makanya ya pokoknya intinya menerima semua dah. Semua yang kita alami itu kita terima sudah. Karena di balik itu ada banyak manfaat yang nanti akan kita rasakan. Ada yang bisa mencontohkan? Misal sakit. Jadi Allah kasih sakit supaya dia tetap tinggal di rumahnya. Seandainya dia sehat, maka misal akan kecelakaan, misal akan dirokok atau begini orang. Nah, misalnya sakit ya, sakit itu enak apa tidak enak? Tidak enak. Kalau dia itu tidak memandang bahwa takdirnya itu, ketetapannya itu adalah dari Allah, amil basar, matanya buta sudah. Artinya ya sudah, sakit itu ya kalau dilihat ya tidak enak. Padahal di balik sakit itu pertama ada manfaat yang dia terima. Apa? Dosanya itu akan diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah. Ada bahaya yang akan dia bisa, dia akan terhindar dari maksiat, dia akan terhindar dari ngomongkan orang dan seterusnya. Oh iya, masa sakit masa sempat-sempatnya ngomongkan orang kan, sudah sakit sudah. Iya, berarti orangnya sudah parah itu sudah. Nah, dia tidak sadar terhadap apanya yang dia alami. Itu rumusnya begitu sudah. Dan saya yakin semua merasakan seperti itu. Ketika ketetapan Allah sudah diturunkan, orang itu kalap sudah, tidak bisa melihat dengan bijak. Ini makanya kemarin yang dijelaskan ini termasuk Jawami'ul Kalim, pesan yang singkat tapi memiliki arti yang sangat luas. Kalau dipahami secara sekilas ya susah, dipahami secara sekilas itu susah. Contoh begini, misalkan ada seorang guru misalnya memarahi kepada muridnya. Itu kalau kita tidak bijak memahami amyal basor, maka dia akan punya kesimpulan, oh gurunya jahat, oh gurunya itu tidak sayang sama muridnya. Itu namanya amyal basor, karena melihat secara sekilas bahwa ternyata di balik marahnya seorang guru itu ada perbaikan kepada muridnya, itu berarti manfaat. Yang kedua, muridnya ini biar tidak semakin nakal, semakin akhlaknya tidak baik dan seterusnya. Itu namanya amyal basor. Kalau orang tidak mengembalikan semuanya kepada Allah. Paham? Itu nazal al-qadha amyal basor. Itu pasti sudah. Kalau perempuan misalnya dikasih pasangan, kenapa ya pasangan saya kok seperti ini? Itu semuanya, itu berarti amyal basor sudah. Coba kamu nanya, coba dipikir secara mendalam, nanti akan kita tahu, oh ternyata Allah itu punya tujuan. Ternyata kalau saya dikasih pasangan seperti ini, ternyata saya bisa berubah begini. Oh ternyata rezeki saya ditambah. Pokoknya intinya semuanya itu ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya.
Satu contoh ya, saya sendiri misalnya. Saya dulu itu jarang di rumah, hidupnya jarang di rumah. Mondok, jarang pulang. Setelah mondok, lulus ke luar negeri. Itu pun 5 tahun baru pulang. Setelah 5 tahun, jarak sekitar 3 bulan, 4 bulan saya nikah. Saya mikir waktu itu ya, masa iya saya langsung keluar lagi, tidak hidup di daerah saya sendiri. Ini kalau kita mau menuruti ego, saya tidak mau hidup di sini. Tapi ternyata setelah beberapa pekan setelahnya itu, saya rasakan ternyata, tak pikir-pikir, saya itu lebih banyak manfaatnya di sini. Ternyata teman-teman saya yang alumni Yaman itu lebih banyak di sini dibanding di daerah saya. Ternyata di sini saya lebih bisa dekat dengan para habaib, dekat dengan orang-orang yang menurut saya itu lebih banyak di sini dibanding di sana. Nah, ini namanya kalau kita tidak bisa melihat secara mendalam, amyal basar, mata itu buta, tapi dengan makna yang mendalam. Paham ya? Iya, paham. Kalau tidak paham ya nanti bisa paham sendiri. Terkadang kita tidak tahu, Ustaz. Sekarang misalnya, contohnya ada anak murid Terus? dia dekat dengan anak dulu. Nah, ini gitu, anak laki gitu. Terus sering berduaan gitu. Tapi dia sudah berstatus, mungkin sudah gimana ya, tidak tahu sih, nggak tahu itu, tapi sudah tahu. Terus? Terus dia sering berduaan gitu, Ustaz. Yang cewek ini kan murid dia sendiri. Terus pengen mengadili gitu, gimana sih? Ketetapan Allah itu kita ikuti saja, jangan kayak pacaran, itu kan pilihan sendiri itu. Iya, dan seterusnya. Di awal. Terus. Tapi kan sudah dilalui keluarga. Terus. Dia mau kesininya sekolah dulu, Ustaz. Bagaimana statusnya ini gimana? Kalau harus dilanjut pendidikan. Kalau masih sekolah mending putus aja, kelamaan itu nunggu sampai akad itu. Ya sekarang kalau di aturan pemerintah itu minimal 19 yang perempuan, yang laki juga 19. Nah, untuk mencapai ke 19 itu gimana? Bisa enggak dia itu tidak melakukan dosa, bisa enggak? Gitu loh. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Udah, itu nanti urusan pribadi, nanti tanya. Iya. Oh iya. Lebih baik saya enggak, tapi orangnya bagus memang sih kan. Enggak bagus karena jalannya enggak bagus. Enggak bagus. Putus saja. Putus saja. Bukan, itu cuma amyal basar itu. Dia cuma pandangan sekilas saja. Enggak bagus itu. Putus saja. Iya. Gampang itu jawabannya, putus saja. Iya. Sakit ya, sakit. Itu karena amyal basar. Di balik itu nanti akan ada hikmah yang baik gitu. Itu butuh ditangani secara serius. Pokoknya sebelum puasa stop dulu pacaran, setelah puasa stop seterusnya. Gitu. Sudah, kita lanjutkan. Irhamu turhamu. Irhamu apa artinya? Sayangilah maka kamu akan disayang. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka akan menyayangi kamu semuanya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dan memang Islam itu mengajarkan kasih sayang. Bahkan di dalam penyembelihan pun itu diajarkan bagaimana caranya agar si hewan itu tidak tersakiti dengan apa ya? Artinya di dalam fikih penyembelihan, ketika orang menyembelih itu kan disunahkan untuk mencepatkan ketika memotong. Itu bukan manusia tapi hewan, tapi masih ada ajaran kasih sayang.
Bahwa terus dalam fikih penyembelihan itu juga makruh dan tidak disarankan menyembelih di hadapan hewan yang lain. Di dalam peperangan sekalipun itu juga ada ajaran kasih sayang. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan. Bukan cuma itu, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan, tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. Betapa kasihnya Islam, bahwa Islam itu memang agama yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena nabinya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan di dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad itu kan sudah pernah mengikuti beberapa banyak peperangan. Tapi sebanyak itu Nabi Muhammad seumur hidup cuma pernah membunuh satu orang saja. Coba bayangkan, Nabi Muhammad cuma pernah membunuh satu orang saja di dalam peperangan. Lainnya tidak pernah. Itu orang kurang apa ya? Perang itu sudah. Perang itu bukan apa. Nabi Muhammad cuma pernah membunuh satu orang di dalam sejarah Islam. Siapa itu? Siapa yang pernah dibunuh oleh Nabi Muhammad? Siapa? 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 PR ya, cari ya. Itu ada di dalam kitab Nurul Yakin, Khulasah Nurul Yakin. Juz 2 apa juz 3 itu. Cuma itu saja yang pernah dibunuh oleh Rasulullah. Nanti coba dicek tadi biar yakin ya. Sudah irhamu turhamu. Di dalam satu riwayat hadis yang lain disebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah yang di bumi maka akan mengasihi kamu yang di langit. Penduduk langit itu ya malaikat. Jangan diartikan di situ Allah, bukan. Karena Allah tidak di langit. Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu. Artinya kalau hati kita tidak bergantung kepada dunia, maka kita akan dicintai oleh Allah. Karena dunia itu hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah sumber segala macam kesalahan. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kepada kamu. Artinya hati kita tidak bergantung kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kita akan dicintai oleh orang lain itu. Satu contoh ya, di sini ada orang Basrah pernah ditanya, man sayyidukum, siapa pemimpin kalian? Mereka menjawab Al Hasan Al Basri. Hasan Al Basri. Bima sadakum, dengan apa kalian kok bisa mengambil pimpinan itu kepada Sayyidina Hasan Al Basri? Orang-orang Basra itu menjawab, ihtajna li ilmihi, karena kami butuh kepada ilmunya. Wastaghna an dunyana. Tapi Imam Hasan Al Basri walaupun beliau itu diambil ilmunya oleh banyak orang, mereka tidak memanfaatkan orang yang mengambil ilmu itu untuk memperoleh dunianya mereka. Ini sudah fenomena, ada orang itu yang datang kepada kiai, ada orang yang datang kepada ustadz, ada orang yang datang kepada orang-orang yang alim begitu, niatnya ambil berkah. Tapi kadang-kadang di satu sisi ada sebagian ustadz itu yang niatnya itu justru pengen memperoleh dunia dari mereka. Nah, ini fenomena yang tidak semestinya terjadi. Yang datang untuk pengen ngambil berkah dari orang yang berilmu, justru yang didatangi pengen mengharapkan
dunia. Makanya nanti kalau sudah jadi seorang tokoh itu harus punya pekerjaan. Saya dulu ketika masih belajar itu diajari kalau sudah jadi tokoh, terutama ditokohkan sama orang itu harus punya pekerjaan. Jangan tidak punya pekerjaan mengharapkan ada tamu. Akhirnya hatinya itu terdidik untuk selalu berharap kepada orang lain. Tomak. Padahal tomak itu tidak bagus. Punya pekerjaan. Coba kita lihat kiai-kiai yang pengasuh-pengasuh pondok itu rata-rata punya koperasi di pondok. Itu biar apa? Biar hatinya itu udah ngarap, oh kapan ada tamu, kapan ada wali santri, kapan ini dan begitu dan begitu. Kadang ada yang punya sawah dan seterusnya. Itu adalah hal yang bagus. Agar apa? Agar hatinya tidak tomak. Padahal ketika hati itu tidak bergantung kepada dunia, maka Allah akan mencintai kepada dia. Sebaliknya, kalau kita misalnya ya contoh ya, kita sama orang, tapi ketika kumpul sama orang itu pengen saja ditraktir, pengen saja dikasih sesuatu, ada saja yang pengen kita inginkan dari orang itu tidak suka. Coba kalau kita itu sering sama orang itu butuh sama kita, tapi kita tidak memanfaatkan orang itu, justru orang itu sangat suka kepada kita. Itu namanya wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Orang itu kalau tidak bergantung hatinya kepada apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain tersebut akan cinta kepada dia. Jangan-jangan ayo kita keluar makan traktir tadi ya. Ini orang itu mungkin responnya secara bawah itu biasa, tapi ini orang kok minta terus gitu. Insya Allah. Enggak, tapi hati kecilnya itu tidak bisa dibohongi. Tidak ada, insya Allah, alhamdulillah. Saya tadi malam itu ya di satu tempat. Satu keluarga itu penyakitnya pindah-pindah, dari ibunya, dari ayahnya, dari anaknya, dari cucunya, pindah-pindah. Tidak saya sebutkan daerahnya. Saya kaget pas waktu masuk rumahnya. Rumahnya besar, bagus. Sebenarnya lebih besar daripada rumah saya. Tak ukur itu lebih besar dari rumah saya. Tapi saya kaget. Kenapa kaget? Ini orang yang sering minta-minta di lampu merah ini. Saya kaget. Tidak saya sebutkan daerahnya. Yang pasti bukan daerah Situbondo. Apa ini efek dari bergantung kepada manusia ya, sehingga dia sering sakit dan seterusnya. Betul. Dia sering bukan cuma di Besuki, tapi di beberapa tempat di lampu merah saya pernah lihat itu. Saya rahasiakan nama daerahnya dan nama orangnya. Intinya kita jangan membiasakan diri bergantung kepada orang lain. Sebagai penutup terakhir, ista'inu, ini penting ini. Ista'inu alal hajati bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Bantulah hajat-hajat kalian dengan menyembunyikan, karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat itu ada yang hasud, ada yang iri. Ini resep yang cukup penting. Kalau punya hajat, kalau punya keinginan yang besar, itu jangan gampang-gampang cerita. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang iri. Termasuk cerita, nulis di WA, di status, saya sebulan lagi akan beli sepeda motor baru misalnya. Itu kalau menurut rumus ini
itu susah untuk terwujud. Ternyata kebetulan yang baca itu temennya sendiri, cuma dia tidak tahu kalau temennya itu ini. Gimana caranya, pokoknya ini jangan sampai punya sepeda, nanti dia yang senang, saya yang sakit. Wah, ini kan begitu. Nah, makanya di sini kita harus lebih jeli ketika punya hajat-hajat tertentu. Kenapa? Orang iri itu ada di mana-mana. Bisa jadi mungkin teman kita tidak iri, tapi ada yang lain juga bisa iri. Jadi resep agar hajat kita terkabul itu jangan gampang cerita. Pernah enggak mendengar kalau sesuatu itu kadang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya, kadang-kadang gagal, tapi kadang-kadang yang mendadak itu seringkali berhasil. Pernah enggak itu? Iya, kan begitu. Karena kadang-kadang kebanyakan cerita, apalagi cerita kepada orang yang tidak jelas, kecuali minta saran kepada orang yang soleh, Ustadz, Kiai, Habib, saya pengen begini, kasih saran, ya cukup udah. Apalagi kita percaya bahwa orang itu, wah, misalnya ustadznya, wah ini kurang ajar, mau begini kan tidak mungkin gitu loh. Ustadznya yang kurang ajar ini. Punya sifat iri kepada jamaahnya, kepada muridnya. Jadi resep agar hajat kita itu cepat terwujud, disembunyikan, jangan gampang cerita. Tapi kita harus meyakini bukan menyembunyikan itu yang bisa mewujudkan hajat, tapi yang mewujudkan hajat adalah Allah, begitu. Makanya disebutkan oleh sebagian ahli hikmah, man kata masirrahu kanal khiyaru lahu. Orang yang menyembunyikan rahasianya, maka pilihan akan kembali kepada dirinya sendiri. Artinya dia akan mendapatkan manfaat dari pilihan itu. Wa man afshahu kanal khiyaru alaihi. Tapi kalau dia gampang cerita, menceritakan kepada orang lain hajat-hajat pentingnya itu, maka pilihan yang tidak baik akan kembali kepada dirinya sendiri. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, idza atusir min qillati sabri wa biki sabri. Menceritakan rahasia, ya termasuk keinginan-keinginan yang besar itu bagian dari sedikitnya sabar. Orang itu tidak sabaran. Ya pokoknya tiba-tiba sudah punya mobil baru, tiba-tiba rumahnya 2, ini aja. Jangan sedikit-sedikit, saya mau bangun rumah ya, minta doanya. Nah, bukan itu biasanya. Ya kadang-kadang ya semi-semi pamer gitu. Pokoknya bangun aja, tiba-tiba langsung jadi rumah. Orang mau ini gimana? Sudah ada itu. Tiba-tiba punya HP baru itu, nggak usah cerita itu loh. Itu lebih bagus itu. Di dalam satu riwayat hadis yang lain disebutkan, ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman. Ini lebih jelas lagi. Minta tolonglah, bantulah untuk mewujudkan hajat-hajat kalian dengan menyembunyikan. Artinya tidak cerita kepada orang lain. Bahkan di dalam satu riwayat hadis yang lain itu jauh lebih jelas lagi. Inna li ahlin ni'am husadan. Sesungguhnya orang-orang yang punya kenikmatan itu ada husadan. Husadan itu apa? Orang-orang hasud yang sangat banyak. Kita harus waspada. Orang hasud itu banyak. Dan biasanya orang-orang hasud itu orang-orang terdekat. Dari segi Fawaidul Mukhtar, orang hasud itu rumusnya orang terdekat. Bisa keluarga, bisa kerabat, bisa sahabat, bisa tetangga, bisa siapa lagi? Saudara. Ini tidak boleh seundang. Nah, masa iya kamu iri sama artis yang ada di Jakarta sana? Enggak kan? Punya mobil 5. Saya lihat ada yang kacamatanya itu harganya 50 juta. Innalillahi. Itu kan bisa buat beli bakso sama tempatnya itu sudah. Makanya ini resep penting ini.
Kadang orang tidak sabaran, minta doanya ya, sampai semuanya dimintai doa. Padahal orang yang diminta itu belum tentu mau mendoakan. Kamu siapa minta doa sama saya? Kamu yang enak, saya suruh doa itu loh. Yang ini penting. Ista'inu alal hajati bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Pokoknya tiba-tiba sudah punya ini, tiba-tiba sudah punya itu. Ya sudah itu. Insyaallah lebih aman, dan kita niat untuk mengikuti resepnya Rasulullah. Gitu. Resep perlu untuk dicatat di bukunya dan di pikirannya dan di hatinya masing-masing. Jangan gampang cerita. Kalau ada pertanyaan, ya kita kan disuruh tahadus bin nikmah. Itu ketika sudah terjadi. Kalaupun harus cerita, kata keterangan yang ada di dalam kitab ini, kalaupun harus cerita, itu cerita kepada orang-orang yang tertentu, karena tidak semua orang itu bisa dipercaya. Bahkan di sini disebutkan, falaisa kullu man kana 'alal amwali aminan kana 'alal asrai aminan. Mungkin dia amanah di dalam menjaga satu barang, satu benda, satu harta, tapi belum tentu dia amanah menjaga rahasia. Jadi orang itu udah bisa lumusnya satu hal. Oh, dia itu orang amanah. Kalau itu dititipi sesuatu itu pasti dijaga. Urusan rahasia belum tentu dia amanah. Karena menjaga harta itu jauh lebih mudah daripada menjaga rahasia. Ini pegang ini. Kalau menitipkan rahasia itu walaupun kepada orang terdekat, pikir-pikir dulu. Karena menjaga rahasia itu lebih berat dibanding menjaga harta. Lebih berat daripada menjaga harta. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan nasihat Rasulullah yang berikutnya, ista'inu ala kulli sun'atin bi ahliha. Bantulah kalian untuk melakukan sesuatu itu diserahkan kepada ahlinya. Itu maksudnya bagaimana akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.